إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di bulan Ramadan, masjid-masjid di sekitar kita tampak lebih ramai dari biasanya. Jemaah sangat antusias datang ke masjid guna melakukan beragam kegiatan, mulai salat 5 waktu, tadarrus Al-Quran, menunaikan salat tarawih, berkumpul untuk buka dan sahur bersama, belum termasuk dengan menghadiri kajian subuh, zuhur, dan di waktu-waktu yang lain. Tentu saja semangat umat membanjiri masjid semacam ini khususnya di bulan Ramadan merupakan sebuah tradisi baik yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Banyak pelajaran yang bisa kita gali dan ambil dari keberadaan masjid di sekitar kehidupan kita. Mari kita ambil beberapa pelajaran dari masjid. Pertama, dari masjid kita bisa belajar tentang kedisiplinan dan keteraturan. Kita lihat dari barisan shaf salat yang selalu dianjurkan untuk diluruskan dan disempurnakan. Jangan ada yang renggang dan kosong atau miring. Harus berdiri tegak, rapi dan lurus. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aqimus sufufa wa hadu bainal manakib waswaddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadaru furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Tegakkanlah saf-saf, sejajarkanlah antara pundak-pundak, tutuplah celah-celah dan lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Janganlah kalian membiarkan celah-celah itu untuk setan. Barang siapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa memutusnya, maka Allah akan memutusnya. Dalam kesempatan yang lain beliau bersabda, hendaknya kalian meluruskan shaf kalian, atau jika tidak, Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Kerapian barisan solat ini merupakan elemen penting sebelum dan selama pelaksanaan solat berjamaah di masjid. Rapat dan lurusnya shaf akan mendapatkan serta meluruskan hati. Selain itu, dari masjid kita belajar untuk loyal dan setia pada imam sebagai pimpinan. Sebagai makmum kita harus mengikuti imam dalam berbagai hal yang dilakukannya. Ini menunjukkan semangat loyalitas berdasarkan kebenaran yang sesuai tuntunan agama. Loyalitas dan manajemen perjuangan adalah dua kata kunci pelajaran pertama dari masjid. Loyalitas yang tergambar dari keikutsertaan kita sebagai umat untuk setia pada imam dari awal sampai akhir. Kerapian dan manajemen perjuangan yang terwujud dari meluruskan barisan sholat tanpa celah. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari masjid adalah pelajaran tentang kebebasan dalam menyampaikan kebenaran serta kebaikan. Jika kita tengah sholat berjamaah di belakang seorang imam, ternyata imam melakukan kesalahan, maka kita berhak untuk mengingatkannya. Dikisahkan Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebagai khalifah pernah menyampaikan khutbah. Salah satu isi khutbahnya tentang pembatasan mahar nikah. Sayyidina Umar ingin membatasi jumlah mahar yang ada. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri dan menyampaikan pendapatnya bahwa yang hendak dilakukan oleh Umar tidak sama dengan ketentuan yang Allah telah tetapkan. Perempuan ini menyetir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa ataitum ihdahunna qintaran. Sedang kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Umar menerima teguran si perempuan itu dan berkata, perempuan ini benar dan Umar yang salah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketiga, masjid mengajarkan persaudaraan. Tiap kita bertemu dengan sesama jemaah masjid, akan terjadi sentuhan fisik yang merekatkan tali persaudaraan dan menghangatkan hubungan sebagai sesama muslim.
Di masjid kita saling bersalam-salaman, baik sebelum maupun sesudah sholat. Wajah saling bertatapan sembari menebar senyuman, hati saling mencintai dengan bertanya kabar masing-masing. Lebih dari itu, dari masjid kita belajar tentang arti persaudaraan dengan sholat di belakang satu imam, menghadap ke arah yang sama, beriman kepada satu Tuhan dan satu Rasul, membaca kitab yang sama yaitu Al-Quran. Bacaan dan gerakan-gerakannya juga nyaris tidak ada bedanya, dan semuanya dikerjakan dengan satu niat, lillahi ta'ala, karena Allah yang maha tinggi. Semua yang kita sebutkan di atas membawa kepada suasana kekeluargaan sebagai sesama umat Islam yang saling mengisi kehidupan dengan rasa cinta, kasih sayang, dan saling menautkan hati masing-masing. Keempat, masjid mengajarkan kesetaraan di antara umat Islam. Tidak ada bedanya jamaah masjid yang miskin atau kaya, antara yang putih dengan yang hitam. Siapa saja berhak mendatangi masjid dan berhak untuk duduk di mana saja yang ia kehendaki. Di masjid semua sama dalam kesetaraan derajat. Orang kaya, miskin, tua, muda, pejabat atau rakyat biasa mendapatkan perlakuan yang sama selama di dalam masjid. Tidak lantaran seseorang berharta hanya dia yang boleh duduk di shaf pertama, dan jika dia orang miskin tidak boleh duduk di shaf awal meski datang lebih awal. Pernah kita jumpai hal semacam ini di masjid? Tidak pernah. Semua itu menunjukkan ajaran kesetaraan di dalam masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelima, ajaran adiluhum di masjid adalah ajaran tentang sikap hidup bersosial dan saling tolong-menolong dalam kebajikan serta ketakwaan. Di masjid kita tunaikan secara berjamaah. Demikian pula dengan sholat Jum'ah. Jamaah dan Jum'ah keduanya diambil dari akal kata yang sama, yaitu al-jami', yang berarti terkumpul atau mengumpulkan. Hal ini menandai semangat persatuan yang tergambar dalam barisan sholat dan kalimat yang sama di dalam sholat. Dari kumpulan-kumpulan ini kita bisa menggalang bantuan sebagai wujud ibadah ritual yang sekaligus diiringi dengan ibadah sosial. Hari ini terwujud dengan pengumpulan sedekah dan infak yang diantara alokasinya digunakan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sudah saatnya bagi kita untuk memanfaatkan potensi perkumpulan umat di masjid saat sholat berjamaah dan sholat Jum'ah untuk menggali potensi agar sama-sama terbuka untuk menyingsingkan lengan demi membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Harapannya masjid semakin menjadi tempat favorit umat karena tidak sebatas menjadi tempat sholat, tapi menjadi pusat membangun kesadaran sosial dan membangun peradaban umat. Demikianlah khutbah Jumat pada siang hari ini. Semoga di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini yang ditandai dengan banyaknya umat melaksanakan i'tikaf di masjid juga dibarengi dengan kesadaran untuk mau mengambil 5 pelajaran yang sudah kita sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. فيا معاشر الإخوان أوصيكم وإياي بتقوى الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. فيا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفا والغنى والرضا واليقين. اللهم عافنا وتبنا وانصرنا واحفظنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأسلم من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة لا تجعلنا من القانتين. اللهم اصرف وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والوباء والجور والظلم والحمى وجميع أنواع الفتن والمحن والأسقام والأمراض والشدائد ما ظهر منها وما بطن. واتبع اللهم شر الطاغين والباغين والمعتدين والظالمين بما شئت وكيف شئت عاجلا غير عاجل في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله